Ya, pemirsa, sidang peninjauan kembali Saka Tatal ini masih bergulir hingga saat ini, dan dari informasi di lapangan, sidang masih diskors sementara, dan kami saat ini sudah terhubung dengan kuasa hukum dari pihak keluarga almarhum Vina, yaitu Bapak Raden Reza, yang kali ini akan memberikan keterangan terkait kondisi terupdate menyikapi sidang PK Saka Tatal yang masih berlangsung hingga saat ini. Saya akan langsung sapa kepada Pak Raden Reza. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Sore Mas Freddy. Baik, Pak Raden Reza, saya ingin melihat kondisi saat ini, Pak Raden. Sidang PK Saka Tatal masih berlangsung dan tentunya ini menjadi salah satu yang bisa dibilang polemik. Kalau dari pihak keluarga Vina atau klien Anda menyikapi sidang PK Saka Tatal ini bagaimana tanggapannya? Iya, saya menyampaikan dari kemarin obrolan-obrolan dengan keluarga almarhum Vina itu memang melihat sidang jalannya sidang PK Saka Tatal ini memang banyak novum-novum yang memang kalau kata pihak kejaksaan itu kan sudah pernah dihadirkan ya. Jadi dan juga polemik di sini kan dari pihak mereka itu kan menyebut ini kecelakaan tunggal. Sedangkan kita masih berpedoman ini memang pembunuhan berencana disertai pemerkosaan. Tapi kita tetap masih mengikuti jalannya persidangan ini, apapun nanti hasilnya pasti akan kita hormati. Baik, berarti masih mengikuti jalannya sidang dari PK Saka Tatal ini ya, Mas Raden ya. Saya melihat kondisi ini juga kemarin sempat ada konferensi pers juga dari Ibtu Rudiana, dan setelah menghilang beberapa saat, namun Ibtu Rudiana muncul. Dari pihak keluarga Vina sendiri melihat kemunculan ataupun juga pernyataan yang dihadirkan oleh pihak Ibtu Rudiana ini, bagaimana menyikapi hal tersebut, Mas Raden? Iya, memang kemarin saya dengan Bang Hotman dan tim Hotman dan Wanon lainnya melakukan konferensi pers di Keraton Kacerbonan. Itu juga tiba-tiba kita diberitahu waktu itu ada Pak Rudiana ingin ikut bergabung dengan kita. Ya udah, kita persilahkan. Di situ juga Bang Hotman juga banyak pertanyaan yang selama ini dipertanyakan juga oleh masyarakat umum. Ya, di situ langsung dijawab oleh Pak Rudiana sendiri. Walaupun memang kita masih perlu kejelasan lebih lanjut ya, karena kemarin kan sifatnya dadakan dan tidak direncanakan bertemu dengan Ibtu Rudiana. Jadi tidak ada skenario apapun. Jadi ya langsung pertanyaan diberikan kepada Ibtu Rudiana dan ya jawabannya masih belum sepenuhnya sih ya kalau menurut kita. Baik, belum penuh, masih mengambang, ibaratnya seperti itu ya Mas Raden ya. Kita nantikan juga Ya, masih yang informasi. datar-datar aja sih. Iya, kita nantikan informasi lebih lanjut. Tapi kebetulan ini juga sudah bergabung bersama kita saat ini, yaitu Pak Mardiman Sane. Beliau adalah kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Halo, selamat sore Pak Sane, saya sapa dari CNN. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN, Pak Sane. Pak Sane, kalau melihat sidang PK Saka Tatal saat ini, dan banyak beberapa pihak ataupun juga orang-orang yang terkesan memojokkan klien Anda, yaitu Ibtu Rudiana. Dan dari informasi atau pantauan kami juga ada langkah-langkah hukum yang sudah ditempuh. Apa yang menjadi pokok materi langkah-langkah hukum yang diambil dari pihak Ibtu Rudiana atau klien Anda, Pak? Sebenarnya langkah hukum sudah kami ambil ya. Kita sudah melaporkan ke Polda Jabar, siapa namanya itu, Deddy Mulyadi, ada 2 orang lagi itu, Liga Akbar dan Dede gitu ya. Jadi kami sudah melakukan perlawanan ya, sudah melakukan upaya agar pihak-pihak yang selama ini mendiskreditkan klien kami itu tolong berhenti untuk memutarbalikan fakta. Itu upaya hukum sudah kami lakukan. Baik, sudah berhenti, maksud kami sudah melakukan langkah hukum kepada pihak Deddy Mulyadi, setelah itu juga Liga Akbar dan juga Dede. Namun dari keterangan-keterangan tersebut, sebenarnya apa yang membuat hal ini terasa berat atau dirasa memojokkan dari pihak klien Anda? Poin-poin apa saja yang membuat hal ini terasa begitu sulit?
Banyak sih Mas, kemarin juga ya kebetulan rekan saya yang Chef Frame yang hari ini sama-sama, kemarin juga kami ketemu di Cirebon Mas ya, Mhm. Mas Reza Iya, kemarin kita ketemu di sana. Jadi ya, jadi beberapa hal yang dituduhkan itu fitnah ya, seperti Pak Rudiana menangkap gitu ya, kemudian Pak Rudiana merekayasa, Mhm. Pak Rudiana mengarahkan, itu Mhm. semua bohong Mas, bullshit. Fitnah itu, keji tuduhannya. Oke, Pak Mardiman Sane, kalau dari sudut pandang Anda sebagai kuasa hukum dari klien yaitu Ibtu Rudiana, adakah aktor besar di balik tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh beberapa pihak tersebut? Ya saya nggak tahu ya Mas, cuman ini kan sudah inkrah gitu ya. Sudah peristiwa hukumnya sudah jelas, sudah Mhm. diuji. Ini sampai S3 loh. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi. Ini putusan udah dokter nih. Kalau kita mau bicara Mhm. gelar gitu ya. Udah S3. Nah, tiba-tiba Mhm. sekarang banyak orang yang saya bilang mau jadi pahlawan kesiangan ya, datang untuk melakukan ya seperti Pak Deddy Mulyadi. Kemarin sempat disinggung juga tuh sama Bang Hotman buat cari popularitas pilkada ya, tapi bercanda sih. Gitulah. Jadi menurut saya kalau siapa orang di balik ini saya juga heran Mas. Kok banyak banget orang yang nimbrung di urusan ini, tapi ya bagus sih. Kita cari kebenarannya sama-sama. Ya, kita cari kebenarannya sama-sama. Bahkan ketika di sidang PK Saka Tatal ini, Pak Mardiman Sane, ini ada beberapa hal yang istilahnya diungkapkan dalam persidangan tersebut. Di antaranya adalah fakta-fakta atau maksud kami saksi fakta yang dihadirkan. Selain itu juga ada saksi ahli yang dihadirkan. Dari pihak Anda menanggapi hal tersebut atau keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi ini bagaimana, Pak Mardiman Sane? Biasa aja, Biasa aja? biasa aja. Semua bukti novum yang mereka ajukan itu bukan novum menurut saya. Mhm. Kebanyakan clipping, kebanyakan berita gitu. Novum itu kan sesuatu yang sudah ada, tapi belum pernah diajukan. Mhm. Jadi novum itu tidak dibuat-buat, memang sudah ada sejak tahun 2016 gitu. Mhm. Tapi kan sekarang tidak ada yang baru seperti motor. Motor memang sudah ada dalam berkas perkara kok. Iya kan? Ya, terus tiba-tiba ada orang yang ngaku-ngaku ketemu dengan Vina, Vina masih WA dia, ya banyaklah di medsos tuh yang berseliweran gitu. Dan itu di dielaborasi menjadi bukti gitu kan. Ada juga yang bilang mereka nginap di rumahnya Pasren, macam-macam lah. Saya kalau urai satu-satu nggak cukup waktu kita Mas. Tapi menurut saya semua bukti Mhm. dan fakta yang mereka hadirkan sebagai novum itu bukan novum menurut saya. Ya, karena dari sudut pandang Pak Mardiman sendiri atau Mas Mardiman Sane sendiri, ini sudah sempat digali dalam persidangan-persidangan sebelumnya dan dari pihak kuasa Sudah. hukum Saka Tatal ini tetap yakin, Mas Mardiman, jadi tetap yakin ini adalah kecelakaan bukan pembunuhan. Ini bagaimana kalau dari sudut pandang klien Anda atau dari pihak Anda? Saya dengan Mas Reza berbeda keyakinan dengan Mhm. para lawyer-lawyer sebelah sana tuh. Mereka yakin, saya dengan Mas Reza nggak yakin gitu. Jadi kami berbeda keyakinan kalau untuk itu. Minta maaf nih. Nah, Oke. saya harus sebutkan kami berbeda keyakinan. Oke, dari atau Mas Mardiman berbeda. Kalau dari Mas Raden gimana? Kalau Mas Raden Reza, kira-kira percaya yang mana nih? Ini kecelakaan, pembunuhan atau bagaimana? iya, memang dari awal itu kan kita tetap berpegang teguh kepada putusan yang sudah inkrah ya, Mhm. yaitu pembunuhan berencana yang disertai dengan pemerkosaan. Dan juga saya juga sependapat dengan Pak Bang Mardiman tadi, jadi banyak saksi-saksi akhir-akhir ini malah lebih menyudutkan ke almarhumah Vina. Mhm. Siapa tuh namanya yang dua orang itu yang perempuan, saya juga lupa itu kan. Mhm. Dia banyak Yang bercerita kalau diduga Vina teman tuh orangnya Vina ya? begini-begini, itu kan sangat menyudutkan. Tadi juga saya baru ngobrol dengan Mbak Marliana, Mhm. kalau misalkan itu mereka tidak bisa membuktikan, kita juga pasti akan melakukan upaya hukum gitu. Jadi jangan asal Gas bro. bicara tidak sesuai fakta gitu kan. Kita ini sebagai Mhm. korban loh gitu. Jangan sampai almarhumah ini yang Mhm. sudah nggak ada malah
karena kan nggak mungkin dong, maksudnya orang udah nggak ada membela diri gitu kan. Nah kita yang sebagai apalagi pihak keluarga itu kan malah sedih mendengar dijelek-jelekan seperti itu gitu. Ya, Jadi itu juga saya juga mengingatkan ya jangan bercanda lah kalau tidak sesuai dengan fakta, karena itu akan ada pidananya nanti. Dan kita juga pasti nggak akan tinggal diam, semua juga kan pasti kita akan kumpulkan bukti-bukti itu. ya, Mas Raden. Tapi yang dihadirkan kemarin dari pihak kuasa hukum Saka Tatal ini adalah dua orang saksi fakta yang disinyalir ini adalah teman atau sahabat dari Vina. Tapi saya konfirmasi, benar bukan itu sahabat atau teman dari almarhum Vina, Mas Raden? Iya, kalau salah satunya si namanya Mega itu memang benar ya. Yang satunya lupa kalau kata pihak keluarga sih ya, tidak ingat, dan itu kan banyak yang tidak sesuai fakta kalau menurut kakak almarhumah Vina. Jadi itu ya, tapi kita nggak apa-apa, apapun yang mereka kemukakan tuh hak asasi mereka kan untuk bilang apapun itu di persidangan yang telah disumpahkan. Jadi nanti kalau misalkan tidak, ya kita lihat aja dulu nih perkembangannya sampai di mana. Nanti kita juga mengumpulkan semua bukti-bukti, kalau memang tidak sesuai fakta ya pasti akan kita lakukan upaya hukum nanti. Oke, Widi dan Mega namanya, namun masih coba dikonfirmasi lagi satunya lagi karena masih belum pasti itu apakah teman dekat dari almarhum Vina atau bukan. Tapi kalau melihat kejadian kemarin nih, Mas Raden dan juga Pak Mardiman ya, Mas Mardiman, ini apakah memang ada janjian atau bagaimana kok bisa bertemu di satu momen sehingga langsung melakukan konferensi pers di momen yang sama atau bagaimana? Atau ada kesengajaan? Siapa dulu yang mau jawab nih? Boleh Mas Raden dulu deh. Ya. Iya, jadi memang apa namanya, kita memang di awal itu kan memang ingin membuat konferensi pers tadinya di Pondok Pesantren Buntet tadinya kan, karena di sana terlalu apa namanya lagi ada acara penuh, akhirnya kita pindah ke Keraton Kacerbonan gitu kan. Dan juga ya udah, jadi semua itu tiba-tiba saja ketemu di situ, jadi kita konferensi pers bareng biar semua tuduhan-tuduhan itu kan yang selama ini dituduhkan itu kan langsung dijawab dengan Pak Rudiana dengan gaya bahasanya Bang Hotman, dan akhirnya kan tuduhan-tuduhan itu kan semua terbantahkan dengan statement dari Pak Rudiana sendiri. Tapi kalau untuk masalah materi kan langsung diserahkan kembali pada pihak kuasa hukum kan, seperti itu. Baik, kalau dari Mas Mardiman gimana Mas? Ada kesengajaan nggak waktu kemarin ketemu? Kalau versi saya, dan ini fakta. Halo Mas, Ya? masih ada suaranya? Ya, boleh, silakan. Jadi kemarin saya memang ke Cirebon untuk memantau langsung sidang PK. Sekalian juga untuk bertemu dengan Pak Rudiana. Nah, kebetulan di tim Hotman 911 itu ada kawan saya, dan Bang Hotman juga sudah menyebutkan itu dalam apa namanya klarifikasi dia tadi pagi. Ada temannya, ada staf beliau namanya Mbak Putri. Nah, dari Mbak Putri kemudian saya mendapat informasi bahwa timnya Bang Hotman lagi ada di Cirebon. Nah, saya pikir ini adalah kesempatan baik, di samping memang saya selalu mendorong Pak Rudiana untuk berkomunikasi, bersilaturahmi dengan almarhum keluarga Vina. Karena biar bagaimanapun Mas, kami ini sama-sama korban. Dua adik kita ini sekarang sudah almarhum dan sudah almarhumah. Dianiaya dengan keji yang menyebabkan kematian oleh sekelompok orang. Nah, kemudian saya tanya ke Pak Rudiana, saya bilang, Kang, berkenan nggak kita mampir ke tempatnya Pak Hotman dan kawan-kawan? Nah, kami konfirmasi ke Mbak Putri, timnya Bang Hotman welcome, mampirlah kita. Jadi ini juga sekalian mengklarifikasi, ada di stasiun TV sebelah kemarin, Bang Rasman Nasution dengan penuh rasa hormat, Bang Hotman tidak pernah merebut-rebut klien. Saya kemarin ada di situ sebagai kuasa hukumnya Pak Rudiana. Saya aja yang kurang tenar dibanding Bang Hotman. Yang dilihat Bang Hotmannya, bukan kita, kan gitu. Ada saya kemarin, ya Bang Reza ya? Nah, ada kita satu frame. Iya. Dan itu juga harus diluruskan kan, dalam arti merebut klien apa, ini kan sebetulnya apa ya?
kita di sini kan semua pro bono, tidak dibayar sama sekali. Betul. Ngapain Betul rebutan sekali. klien? Suka aneh-aneh aja. Iya. Baik, tentunya berarti dari keterangan Mas Raden dan juga Mas Mardiman Sane ini ada koordinasi ya sebelumnya untuk momen kemarin itu, di mana saat itu dari pihak kuasa hukum almarhum Vina atau keluarga Vina ini melakukan konferensi pers, setelah itu juga disusul oleh pihak kuasa hukum Ibtu Rudiana untuk hadir sekalian untuk bisa memberikan keterangan gitu ya? Ya, jadi tidak ada rebut-merebut, Mas. Kita Mhm. sekarang mikirin bagaimana kasus ini tetap lurus. Baik. Yang sudah lurus tetap lurus, yang belum lurus kita luruskan. Itu urusannya sekarang. Mhm. Iya, dan sudah ada korban di sini, 2 orang putra-putri di Cirebon gitu kan. Betul, Oke, Bro. baik. Kita nantikan saja bagaimanakah kelanjutan polemik dari kasus Vina dan juga Eki ini ke depan, karena memang sidang PK Saka Tatal masih bergulir. Tapi tentunya kita harapkan ini keadilan yang seadil-adilnya dan terbuka seterbuka mungkin dari semua pihak dan juga dari pihak hukum yang menegakkan kasus Vina dan juga Eki. Mas Raden Reza dan juga Mas Mardiman Sane, terima kasih untuk waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Tentunya ini Terima bisa kasih, Mas. memberikan gambaran lebih baru kepada pemirsa dan juga publik. Selamat kembali beraktivitas.